Elso Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMKM, kita sering dengar orang bilang kayak mau mulai usaha, modalnya harus kuat. Tapi yang jarang sekali kita dengar, yang jarang sekali dibahas itu modal mental, yaitu ketangguhan, keyakinan, ketahanan pikiran saat bahkan saat bisnis itu mulai turun, omset mulai turun ya, terus juga konsumen sepi gitu ya, gimana sih caranya bertahan gitu ya. Modal uang bisa dicari, ilmu bisnis bisa dipelajari, tapi mental yang tahan banting gimana coba caranya gitu ya mendapatkan mental itu. Nah, itu yang jadi pondasi utama terutama untuk pelaku UMKM yang mungkin berjuang sendirian, berjuang dari nol. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Dan pastinya bertemu kembali bersama saya Lisna Gustiani yang akan menemani sobat UMKM untuk ngobrol bareng narasumber kita, siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya hari ini? Hari ini kelihatannya kondisi kesehatan saya kurang begitu bagus ya. Saya masih flu. Oh iya, aduh. Bapak semoga cepat diberikan nikmat sehat kembali apa ya. Oh iya, mudah-mudahan dengan cara kita berbagi ilmu, penyakit-penyakit apapun itu bisa hilang. Amin, amin, Karena amin. penyakit itu datang ketika sama kita semakin kendur. Oh gitu ya, Iya. Oke. Sudah mendapat satu ilmu nih ya dari Bapak yang sangat penting. Tapi meskipun sobat UMKM, meskipun Bapak apa tadi kata Bapak kurang fit gitu ya, sedang kurang fit, tapi kalau dari wajahnya itu tidak terlihat gitu ya, bahkan masih mau sharing ilmu sama kita. Makasih sekali Bapak ya sebelumnya. Iya, sama-sama. Bapak kemarin teh kan kita di yang modal untuk bisnis itu kan 4 ya Pak. Modal uang, materi, terus teh modal intelektual, modal moral dan sosial, dan juga ada modal mental. Kemarin teh sama Lisna pernah ngebahas tentang modal intelektual ya Pak ya. Iya, betul. Terus juga Lisna tuh ngelihat Bapak juga ngobrol sebelumnya itu tentang modal sosial dan juga sosial dan juga moral Pak. Iya. Nah sekarang Bapak gimana kalau kita ngebahas tentang modal mental, boleh gak? Oh boleh, karena itu memang bagian dari modal yang harus kita sampaikan kepada teman-teman UMKM. Oke. Karena setelah riset nih Pak, ternyata penting gitu. Tapi Pak sobat UMKM tuh sepertinya masih banyak yang belum tahu gitu Pak, sepenting apa sih modal mental. Tapi Pak yang disebut modal mental itu kayak gimana sih Pak? Ya mungkin kalau kita gambarkan mental itu, coba kita bayangkan sikap kita. Sikap. Ya jadi pandangan hidup, pola pikir, dan itu memang tercermin dalam misalnya keyakinan, dalam sifat yang tidak mudah menyerah. Nah mental seperti begitu yang harus kita bangun. Karena mental ini nanti akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Jadi semua tindakan itu bergantung kepada mental. Kalau mentalnya bagus, insya Allah tindakannya juga bagus. Karena tindakan itu dimaknai oleh mental. Oke. Berarti sangat penting ya Pak ya? Penting sekali. Kenapa penting? Karena semua tindakan itu harus bersumber dari mental. Mental itu menjadi pedoman bagi seseorang untuk melakukan tindakan. Jadi mental itu kembali harus kita pahami sebagai sikap saja. Kan kadang-kadang kita seringkali mendengar beberapa ungkapan dari orang-orang bijak, mentalnya dia memang tangguh, mentalnya dia memang kuat. Kan begitu. Yeah. Ada juga yang mengatakan, waduh kalau begitu mental kamu itu mental peyem. Lembek gitu ya, sedikit-sedikit mudah putus asa. Nah kalau punya sikap mental yang tangguh, setiap masalah yang ada itu justru itu menjadi makanan pokok. Jadi makanan pokok. Iya, Pak. Untuk melatih mental.
Oke. Heeh. Jadi Pak, nih, kalau seperti itu ya Pak, misalkan jadi mental itu Pak bisa istilahnya tuh bisa dibentuk kah atau mungkin, sudah dari lahir gitu mah udah we gitu mentalna teh gitu? Ya mental memang ada yang merupakan bawaan. Mhm. Tetapi walaupun bawaan, kalau tidak dilatih, dididik, mungkin mentalnya juga tidak akan setangguh orang-orang yang sudah terlatih dan terdidik. Oh, Karena oke. itu walaupun misalnya orang-orang yang awalnya mentalnya kurang begitu bagus, Mhm. didik dan latih, pasti dia juga akan memiliki mental yang tangguh. Oh, Karena semua orang ingin sukses. iya. Kesuksesan itu justru sangat tergantung kepada mental. Oh, oke. Iya, Dididik. Nah, Pak, cara ngedidik mentalnya itu gimana? banyak ya. Mhm. Misalnya bagaimana cara kita mendidik orang supaya memiliki ketangguhan dalam bersikap. Mmm. Ya metodenya itu kan kita banyak belajar, belajar kepada orang-orang yang sukses. Mhm. Yang namanya usaha itu kan jatuh bangun. Iya. Satu ketika ada di bawah, Mhm. satu ketika juga ada di atas. Iya. Itu kan jatuh bangun. Nah, mental itu yang akan menentukan apakah ketika misalnya dinamika usaha yang kita hadapi itu seperti begitu, tahan tidak, Mmm. mampu tidak. Nah, itu semua memang kita harus belajar dari orang-orang yang memang sudah sukses. Oh, oke. Belajar dari orang yang udah sukses ya, Pak, ya. Iya, Itu bisa menjadi betul. salah satu untuk, kita membentuk mental kita biar Iya. lebih, kuat dan mentalnya bagus gitu ya, Pak. Iya. Bapak, tapi Pak, misalkan Pak lingkungan sekitar kita, misalkan teh keluarga atau mungkin teman, itu juga Pak bisa ngaruh nggak sih Pak ke pembentukan Bisa, oh, bisa. oke. Karena lingkungan itu kuat memberikan pengaruh kepada kita dalam rangka membangun mental. Oke. Walaupun misalnya orang itu punya bakat yang cukup kuat dalam sisi mental, Mhm. tapi kalau lingkungan sekitar kelihatannya kurang mendukung, kadangkala bakat itu tidak muncul. Oh, iya. Karena itu, kalau kita memang merasa punya potensi mental kuat, Mhm. sebaiknya kita banyak belajar dari orang-orang yang sukses, Mhm. atau mungkin belajar itu tidak harus selalu misalnya kita belajar menjadi mahasiswa atau apa, tidak. Mmm. Baca aja kisah-kisah orang Oke. sukses, kan banyak Mmm. sekarang, mudah sekali Iya sekarang. iya iya iya. Oke. Iya. Soalnya kan Pak berarti kalau dipersentasekan nih Pak, kalau untuk di lingkungan keluarga itu sepenting atau seberapa besar? Soalnya kan Pak ada kadang yang kayak, istilahnya tuh malah datang dari keluarga yang bikin mental kita teh down gitu Pak. Iya, jadi semuanya tergantung kepada mental yang sudah terbangun saat itu. Mental itu bisa bangun Mhm. seiring dengan bertambahnya waktu kan, Mhm. usia. Jadi semakin dewasa tentu mental juga harus semakin dewasa, artinya dia akan tahan menghadapi apapun. Mmm. Nah, ketika mental sudah dewasa, biasanya memang pengaruh dari keluarga itu sedikit karena dia justru Oh. bisa mewarnai orang-orang yang Oh. tidak selaras dengan mental dia, Iya. Oke. gitu. Oke. Nah Bapak, kalau untuk Bapak sendiri nih Pak, di pengalaman Bapak ketika membangun bisnis gitu Pak, atau mungkin di kehidupan pribadi juga, ada gak sih Pak salah satu momen yang bikin, mood mental Bapak teh down gitu, tapi Bapak teh bisa survive loh gitu di situ, gimana sih Pak caranya? Dan momen apa sih Ya gitu? kan seperti yang saya katakan tadi, yang namanya dunia bisnis itu bagaikan Iya. roda, Mhm. satu saat ada di bawah, kemudian juga satu saat ada di atas. Terutama ketika sedang di bawah, Mhm. kalau kita memang mentalnya kurang kuat, Mhm. pastikan down, Iya. pastikan jatuh, Iya. pastikan minder, pastikan kita memang blank untuk melakukan tindakan apapun. Betul. Tapi kalau kita ingat, ingat Mhm. itu kepada siapa? Ingat kepada Allah yang menciptakan kita, Mmm. bahwa kita tidak boleh putus asa. Karena masalah-masalah yang akan menjatuhkan kita, itu merupakan pertanda kita akan naik tangga. Mmm. Jadi ujian-ujian yang ada dalam kehidupan ini merupakan tangga-tangga yang harus kita lalui. Oh, Bagaimana oke. mungkin kita bisa sukses? Mhm. Kan seperti roda. Satu saat kita berada di bawah. Di bawah itu justru kita harus menyimpan kekuatan supaya kita bisa naik ke atas. Mmm. Nah, ketika kita sedang jatuh berada di bawah, Mhm. teman-teman UMKM,
sikap kita itu harus percaya bahwa kita akan bangkit karena kejatuhan merupakan salah satu tahapan yang harus kita lalui. Jadi kita harus bersabar. Bersabar itu dalam arti satu, menenangkan hati supaya kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan, berlarut dalam penyesalan. Sisi lain justru kita menggerakkan aksi-aksi yang akan kita lakukan supaya kondisi yang tadinya di bawah kembali merangkak sedikit demi sedikit menjadi sukses. Meniti antak tangga gitu. Iya. Jadi kita harus percaya dan yakin ya Pak kalau kita sedang diuji itu untuk meningkatkan kita ke level selanjutnya Iya, mungkin betul. gitu. Kan ya kalau kita orang yang beragama percaya bahwa Allah itu menguji kita. Ketika kita sedang berada di bawah, bagaimana mental itu? Apakah terbangun atau misalnya mental itu malah jadi tidur gitu. Tidur itu blank. Wah, tidak tahu apa-apa lagi yang harus dia lakukan. Setiap orang saya pikir mengalami hal seperti begitu. Artinya ada sebuah kondisi yang sebetulnya dia tidak bisa apa-apa lagi. Pada saat itu kita harus introspeksi. Menangis itu bukan menangis nasib kita. Menangis karena kita memang gagal untuk membangun sebuah mental yang bisa mengangkat kita ke derajat yang lebih mulia. Misalnya sukses dalam bidang usaha. Nah, sadarkan diri kita. Harus disadarkan ya Sobat UMKM. Jangan kan Pak, mungkin ya kebanyakan atau mungkin sebagian dari orang tuh kayak kalau lagi ada masalah atau lagi diuji apalagi tentang bisnisnya tuh kadang kayak berpikirnya tuh bukan tadi kayak Bapak Pak kayak ini teh untuk kita lebih sukses ya, tapi berpikirnya teh Pak geus lah da abi mah taya bakat di usaha ieu mah cegana geus we berhenti gitu. Nah, jangan gitu berarti ya Pak. Jangan. Satu itu ya, pertama kalau memang kita belum sadar, mungkin saja untuk menyadarkan diri kita itu melalui orang lain. Kita harus berdiskusi atau minta pendapat mentor-mentor yang handal, yang sudah punya pengalaman. Bisa bangun lagi mental kita. Kan ada istilah, dunia itu tidak seperti daun kelor. Jangan dipersempit, dunia itu luas. Itu luas ya Pak ya. Apalagi kalau kita yakin Allah itu akan selalu membantu kita kalau kita memang selalu berdoa. Jadi kan konsep sabar ini dalam posisi ketika kita sedang jatuh. Konsep sabar itu perlu kita kembangkan sambil kita tentu harus berikhtiar. Sabar ikhtiar sukses. Sabar ikhtiar, insya Allah hasilnya sukses ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak ngobrolin tadi nih Pak yang kata Bapak bahwa sepertinya gitu semua orang itu pasti pernah mengalami yang namanya tuh kayak kita tuh blank padahal kita tuh udah rutinitas kita beraktivitas atau berkegiatan seperti itu tapi kadang kita tuh jadi gak bisa. Itu tuh Pak istilahnya tuh mungkin bisa dikatakan mental block gitu Pak. Jadi untuk pengusaha juga bukan selalu ya kadang gitu Pak atau pernah mungkin mengalami itu ya. Ada mental block itu mental yang biasanya ceria, yang biasanya kreatif, tiba-tiba blank. Karena kondisi psikologis kita yang betul-betul sangat down. Misalnya kita punya harapan 100%, tiba-tiba harapannya itu 0. Itu langsung down. Nah, justru ketika down itu sadarkan segera diri kita bahwa kita itu harus mencari akar masalah dan solusi. Kalau kita tidak bisa menyadarkan diri kita, diskusi dengan orang lain. Nah, itu saya pikir salah satu strategi yang paling bagus untuk menyadarkan diri kita. Jadi sangat tergantung kepada orang. Apakah dia segera bisa menyadarkan diri dengan dia sendiri atau mungkin menjaga diri membutuhkan orang lain, mentor, coach atau trainer gitu. Nah Bapak terus Pak gimana sih Pak cara menghadapi kalau dalam bisnis nih Pak ya kayak menghadapi tekanan atau mungkin ekspektasi orang lain yang ke kita teh benar-benar udah percaya dan udah tinggi banget ekspektasi dan kepercayaan teh. Jadi kak kita teh Pak malah asat beban dan tertekan kayak aduh konsumen udah percaya nih sama produk kita jangan sampai mengecewakan tapi kita teh keterima teh Pak kita teh malah jadi beban gitu Pak malah tertekan. Nah ketika ada ekspektasi konsumen terhadap produk yang kita sampaikan kepada mereka
tentu kita harus komitmen menjaga jangan sampai ekspektasi itu berubah menjadi kekecewaan. Karena itu prinsipnya kita harus selalu melakukan perbaikan secara kontinu. Tidak boleh hari ini memang diperbaiki, besok lusa itu ya udah. Tidak boleh. Perbaikan terhadap kualitas yang akan kita sampaikan kepada konsumen kita lakukan secara berkelanjutan. Jadi ada peningkatan terus walaupun kita tidak pernah menyampaikan kepada konsumen. Nanti konsumen yang akan merasakan dan itu harus kita pegang terus. Minimal jaga. Pertahankan kalau bisa terus kembangkan. Konsepnya itu jadi perbaikan secara kontinu. Oke. Jadi nggak usah dibikin jadi beban atau tekanan juga ya Pak. Jangan. Malah nanti peluang itu kan peluang. Iya betul. Ada kan mungkin Pak yang kayak berpikir mungkin aduh konsumen gak percaya ini kumaha mun produk kita teh malah jadi hancur atau malah jadi enggak bikin konsumen puas gitu Pak. Jadi dia teh malah tertekan mentalnya teh malah kayak down. Seharusnya gitu. Dia itu berterima kasih. Kemudian ungkapan terima kasih itu lakukan dalam tindakan komitmen terhadap selalu menjaga kualitas dan bahkan meningkatkan kualitas. Kualitas produk, kualitas pelayanan, kualitas lain. Oke, ini Sobat UMKM gimana nih kita udah banyak ngobrol sama Bapak nih tentang mental kita ya. Terutama untuk kita membangun bisnis atau dalam dunia usaha gitu Bapak. Tapi Pak ada pesan gak sih Pak buat Sobat UMKM nih atau mungkin buat generasi muda yang mau bikin bisnis atau mungkin yang sudah berjalan juga atau mungkin ada yang sedang down nih Pak yang merasa aduh nah hanya gitu biar nggak putus asa gitu Pak biar tetap semangat. Iya. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman UMKM kita memang sangat tergantung kepada mental dalam melakukan tindakan. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang kurang sesuai dengan harapan kita, perbaiki mental kita. Artinya kita itu sabar menerima, mungkin saja kemampuan kita itu sampai di situ, artinya kita akan melakukan perbaikan-perbaikan lagi. Karena itu teman-teman UMKM, pertama yakinkan diri kalian bahwa kalian itu mampu untuk melakukan yang terbaik. Karena itu rajin bekerja, disiplin dalam bekerja, bertanggung jawab, berpikiran positif, dan tidak pernah mudah putus asa. Begitu. Oke. Bapak ada bukan pertanyaan ya. Tiba-tiba saya terpikirkan nih Pak. Bapak kan banyak nih Pak ya yang suka bilang katanya sena udah pusing, sena liar terus saya mental lagi ini apa kenapa lagi down gitu. Ini mah harus liburan dulu. Nah Pak itu teh healing gitu Pak. Itu teh betul gak sih Pak berpengaruh gitu? Bagus. Jadi berpikir itu, bertindak itu harus mengenal waktu, ada jeda. Jadi sebaiknya kapan kita harus berpikir, kapan kita harus merasa, kapan juga kita harus menghibur diri dalam rangka memulihkan kembali otot-otot pikiran kita, perasaan kita yang selama ini kita gunakan. Bagus, harus ada jeda, istirahat dulu. Oke, berarti untuk menghibur diri untuk mempertahankan mental kita itu tuh memang perlu dan penting ya Pak ya? Penting. Jadi jangan menganggap hiburan itu sesuatu yang terlarang. Dalam arti hiburan itu justru melepaskan ketegangan yang selama ini selalu kita lakukan. Oke. Cuman mungkin dalam batas juga ya Pak ya? Ya tentu. Jadi jangan identik healing itu justru ya mengabur-aburkan waktu, mengabur-aburkan biaya dan sebagainya. Iya tuh ya. Healing itu untuk kembali membangkitkan kesehatan mental kita. Karena mental juga satu saat bisa sakit, karena capek. Kan kalau kita biarkan kasihan kan? Iya betul. Kasihan pikiran kita, kasihan perasaan kita. Oke. Itu ya Sobat UMKM nih udah diperjelas sama Bapak ya. Jadi untuk hiburan, menghibur diri itu yang penting, tapi itu juga dalam
waktu tertentu, ada balasnya juga. Takutnya nih Pak, yang sobat UMKM yang nonton nih, nanti teh nah, ada kata Bapak Yusuf guys, harus liburan teh, nanti malah dijadiin alasan lagi. Iya. Terlalu sering, oke. Kan bekerja istirahat, bekerja Nah, istirahat. harus balance ya, Coba Pak. oleh kalian bayangkan kalau terus-terusan bekerja Aduh, aus. iya. Mekanik juga bekerja terus mah aus. Iya, aduh. Apalagi kita. Oke. Oke, Bapak pertanyaan terakhir nih, Pak. Menurut Bapak, apa sih Pak satu hal kecil yang bisa mulai dilakukan hari ini untuk sobat UMKM, untuk anak muda dan untuk Lisna sendiri untuk membangun modal modal mental Lisna tuh biar lebih kuat, biar lebih baik? Pertama, kita harus yakin bahwa kita itu orang-orang pilihan untuk melakukan apa yang akan kita lakukan. Jadi lakukan saja. Oke. Dan itu tentu dalam perjalanan akan menguji mental kita. Tahan tidak. Oh. Oke. Dalam perjalanan dan kalau mungkin kalau tahan terus dipertahankan, berlanjut ya Pak, dan kalau tidak mungkin berarti harus berlatih atau dididik Iya, lagi ya Pak berlatih ya? lagi. Iya mentalnya. Oke, sobat UMKM, itu dia ya kita udah ngebahas banyak hal tentang modal mental sama, Bapak gitu ya. Dan buat sobat UMKM mungkin ada yang ingin dipertanyakan itu bisa ditanyakan di kolom komentar ya, nanti akan saya bantu pertanyakan ke Bapak. Bapak ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? Saya pikir seperti tadi ya, bahwa kita sebagai calon-calon pengusaha harus sudah mempersiapkan diri, memiliki mental yang tangguh. Oke. Mental tangguh itu mental yang tidak mudah putus asa, dia selalu berjuang. Dan kalau yakin dengan perjuangan yang dia lakukan akan sukses, pasti sukses. Oke, yakin akan sukses ya. Oke, Bapak terima kasih untuk Ya, episode hari ini, sama-sama. seru sekali. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Ya, Semoga Bapak, lebih fit lagi di episode selanjutnya ya, Pak, ya. Terima kasih juga untuk sobat UMKM yang sudah menonton episode hari ini, perbincangan saya dengan Bapak tentang modal, mental ya. Semoga banyak hal positif yang dapat diambil buat sobat UMKM yang mungkin punya pertanyaan terkait bisnisnya, terkait permasalahan bisnisnya, sobat UMKM bisa pertanyakan di kolom komentar, nanti bakal saya bantu pertanyakan ke Bapak. Jangan lupa juga untuk like video ini, terus juga subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian, kasih tahu teman-temannya bahwa di YouTube ada salah satu channel yang ngebahas tentang bisnis UMKM yaitu Elko Entrepreneurship. Mungkin sekian untuk episode hari ini, saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.